Halo gengs, apa kabar semuanya? Semoga dompet dan iman kalian semakin tebal ya gengs. Jangan lupa siapkan segelas coklat hangat sebelum kalian menonton cerita horor yang akan saya sajikan untuk teman-teman semua. Buat yang baru bergabung silahkan padamkan si merah di samping kanan di bawah video ini, colek ikon jempol ke atas dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Dan langsung aja kita kalur ceritanya. Cikiwood. Okabe, bebebe, okabe. Seorang nenek bernama Edna yang tinggal seorang diri dikabarkan tidak terlihat beberapa hari oleh tetangganya. Polisi wilayah setempat menyampaikan kabar tersebut kepada anak dan cucu si nenek yang bernama Kay dan Sam. Kay adalah anaknya si nenek dan Sam ini adalah cucunya si nenek. Sebagai seorang anak dan cucu yang punya rasa tanggung jawab, mereka berdua akhirnya pergi ke rumah sang nenek yang jaraknya lumayan jauh. Setelah Kay dan Sam sampai di rumah sang nenek, ternyata kabar tersebut benar adanya. Mereka berdua masuk ke dalam rumah dan tidak menemukan si nenek di ruang manapun berada. Di rumah tersebut hanya ada tempelan-tempelan kertas pengingat untuk sang nenek yang menderita penyakit demensia. Akhirnya, Kay melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian dan keesokan harinya, beberapa polisi, Kay dan juga Sam pergi mencari si nenek ke hutan yang ada di sekitar rumah. Namun, pencarian tersebut tidak mendapatkan hasil atau petunjuk apapun. Dan beberapa hari pun sudah berlalu. Tiba-tiba di pagi hari si nenek sudah berada di ruang dapur rumahnya. Si nenek bersikap seolah-olah tak pernah terjadi apa-apa. Sikap nenek tersebut membuat Kay heran, tapi Kay tidak mau ambil pusing. Baginya, si nenek sudah kembali, itulah yang terpenting. Dokter pun dipanggil ke rumah untuk memeriksa kondisi kesehatan si nenek. Sang dokter melihat luka memar di dada si nenek dan bertanya, kenapa bisa ada luka memar tersebut? Dan waktu itu si nenek sendiri juga lupa kenapa bisa terjadi luka itu. Mungkin lukanya karena disakiti sang pacar. Tapi nggak gitu juga kan ya? Nggak juga sih. Apa sih? Sekembalinya si nenek di rumah, Kay dan Sam merasa ada yang berbeda dengan kepribadian si nenek. Hal itu bisa mereka rasakan dari beberapa kejadian, yaitu saat tengah malam Kay tidak sengaja melihat si nenek keluar kamar dan berdiam diri di ruang tengah sambil berbisik tidak karuan. Lalu Kay mengantarkan si nenek kembali ke dalam kamarnya, namun si nenek saat itu merasa kalau ada makhluk lain di kolong ranjangnya dan meminta Kay untuk memeriksa. Tapi Kay tidak melihat apapun di kolong tersebut. It's here. No, there's nothing under the bed, Mum. Will you check for me? See? Nothing. Kejadian lainnya, pernah suatu hari si nenek memberikan cincin kepada Sam. Namun setelah beberapa hari si nenek melihat cincinnya dipakai oleh Sam dan dia mengira Sam telah mencuri cincin tersebut darinya. Si nenek menarik paksa cincin tersebut dari jari Sam hingga membuat jarinya memar. Malam hari si nenek sering berdiri sendiri di depan jendela yang terbuka sambil bersiul. Si nenek memberitahu kepada Sam bahwa jendela tersebut adalah tempat siapapun masuk ke dalam rumah. Mungkin yang dimaksud si nenek adalah makhluk halus, semisal semut dan sekutunya dan lain sebagainya dan juga sebagainya juga. Apa sih? Keesokan harinya dari jauh Sam melihat si nenek entah sedang berbicara dengan siapa sambil mengiris lilin dan di jari si nenek banyak goresan dari pisau yang dia pegang sampai berdarah. Sam berniat untuk menolong si nenek, namun si nenek malah berontak dan mengusir sambil menodongkan pisau kepada Sam. Saat itu juga Sam keluar, lalu pergi menemui tetangga si nenek yang bernama Alex dan anaknya Alex bernama Jamie. Jadi Sam ini mulai investigasi, ingin tahu ada apa sama si nenek kok tiba-tiba berubah. Karena Sam merasa tidak tinggal serumah dengan si nenek, Sam berpikir siapa tahu tetangganya lebih paham situasi di sana karena tetangganya yang lebih dekat dengan neneknya. Alex bercerita kepada Sam pernah seketika Jamie bermain petak umpet dengan si nenek. Saat itu giliran Jamie sembunyi, dia sembunyi di lemari lalu si nenek malah mengunci lemari tersebut sampai berjam-jam lamanya. Alex yang khawatir Jamie belum pulang, datang ke rumah si nenek untuk memeriksa tapi si nenek malah bilang tidak melihat Jamie. Namun waktu itu Alex bisa mendengar Jamie teriak minta tolong dan kuku Jamie penuh cat karena menggaruk-garuk pintu.
Karena kejadian tersebut, Alex dan Jamie menjaga jarak dengan si nenek. Singkat cerita, saya mulai melakukan penyelidikan. Dia masuk ke ruang seperti gudang penuh tumpukan barang. Di situ dia menemukan jalan masuk ke ruangan lagi. Namun kali ini ruangan tersebut lebih seperti ruangan labirin. Hanya dengan mengandalkan penerangan dari senter HP, Sam melangkah menyusuri ruang tersebut dan saat dia ingin kembali, tiba-tiba saja jalan keluar dari ruangan itu menghilang yang membuat Sam terjebak di sana. Bahkan ponsel yang Sam bawa waktu itu sama sekali tidak mendapatkan sinyal. Sementara di tempat lain, si nenek mulai bersikap ngawur, entah disengaja atau tidak. Dia bahkan pipis seperti anak kecil. Dan air kencing si nenek saat itu terlihat aneh seperti ada toppingnya. Agak keruh-keruh gimana gitu, gengs. Ya gitulah. Apa sih? Setelah Kay membersihkan lantainya, dia menyusul si nenek ke kamar mandi, tapi pintu kamar mandi dikunci dari dalam. Kay beberapa kali mengetuk pintu kamar mandi tersebut namun tak ada jawaban. Karena khawatir dan penasaran, Kay naik ke atas kursi yang dia ambil dari sekitar situ. Lalu dia mengintip si nenek dari atas pintu dan dia melihat si nenek sedang berendam dan beberapa kali menusuk dadanya sendiri. Hal itu membuat Kay panik dan terjatuh dari kursi yang dia naiki. Saat dia memaksa ingin masuk, tiba-tiba si nenek membuka pintu lalu pergi begitu saja sambil membawa pisau. Air keran bekas pakai si nenek berendam membuat genangan air membanjiri lantai kamar mandi tersebut. Kay mematikan air keran itu, namun genangan air itu sampai mengenai aliran listrik dan membuat seluruh penerangan di rumah itu padam. Sementara itu, Sam masih terjebak di ruang labirin berjam-jam lamanya dan belum menemukan jalan keluar. Lalu tiba-tiba saja dinding dan atap di ruangan tersebut semakin menyempit, membuat Sam sangat ketakutan. Lain halnya dengan Kay, dia menyusuri setiap ruangan untuk mencari si nenek, sedangkan Sam masih menyusuri labirin untuk mencari jalan keluar. Kemudian, Sam terjebak di antara jalan buntu dan atap labirin semakin pendek membuat Sam sulit untuk berdiri. Jarak antara lantai dan atap labirin tersebut hanya bisa membuat Kay dalam posisi terlentang. Lalu Kay sekuat tenaga mendobrak atap tersebut dengan kakinya. Namun anehnya, ketika Sam keluar, yang dia robek bukanlah atap, melainkan dinding. Wuhu. Apa sih? Sementara di tempat lain, Kay menemukan si nenek di pojok ruangan. Lalu ketika si nenek menoleh, Kay dibuat terkejut olehnya karena saat itu si nenek seperti orang yang sedang kerasukan. Si nenek mempunyai niat untuk membunuh dan Kay segera berlari menghindarinya. Di tempat lain, Sam yang sudah keluar dari labirin sekarang kini berada di dalam ruangan seperti gudang dan pintu masuk ke dalam rumah saat itu terkunci rapat. Sam mencari dinding yang sekiranya rapuh lalu sekuat tenaga. Sam berusaha menghancurkan dinding tersebut dengan sebilah besi yang dia dapat dari area sekitar. Usaha Sam pun berhasil. Dinding yang menyatukan ruangan gudang dan rumah tersebut berhasil dia robek, namun ternyata masih ada satu dinding lagi yang harus dia robek. Saat Sam sedang berusaha merobek dinding yang satunya lagi, Sam mendengar suara ibunya dan segera menghampirinya, lalu keduanya bertemu. Namun, si nenek yang sedang kerasukan saat itu datang mengejar mereka berdua. Mereka berdua kabur dari lubang dinding yang sudah Sam robek sebelumnya. Sam adalah yang pertama berhasil melewati dinding tersebut, lalu disusul dengan Kay. Namun saat dia akan berhasil lolos, kakinya terlebih dahulu ditarik oleh si nenek. Sam yang melihat hal itu tidak tinggal diam. Dia berhasil menarik kembali badan Kay hingga keduanya terjatuh. Namun si nenek juga berhasil melewati dinding tersebut dan langsung mencekik lehernya Kay. Dengan sekuat tenaga, Kay mendorong si nenek hingga terpental ke arah Sam. Saat si nenek lengah mengejar Sam, Kay mengambil sebilah besi dan memukul kepala si nenek 2 kali hingga dia terjatuh dan melemah. Sam dan ibunya mengambil kesempatan itu untuk keluar dari rumah. Namun tiba-tiba Kay berubah pikiran. Dia kembali ke dalam rumah dan menolong si nenek. Come on. Mom, what is it? What? Kay membawa si nenek ke ranjangnya,
lalu mengupas kulitnya si nenek perlahan-lahan dari kepala, badan sampai kaki, sehingga terlihatlah bentuk asli si nenek seperti alien. Seperti alien ya. Ya begitulah. Apa sih? Dan film pun Pak Camat. Terima kasih. Salam alur ngawur.